warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi sebagian saudara kita yang lain sudah di 10 ya. Ini tanggal 9 itu kita namakan hari Arafah. Maka hari Arafah ini tidak selalu kemudian dihubungkan dengan wukuf. Kalau dalam tafsir Ar-Razi, Imam Fakhrur Razi, Nabi Ibrahim kan bermimpi ya. Tanggal 8 mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi beliau masih ragu. Tanggal 9 beliau mimpi juga. Nanti tanggal 9 ini mimpi baru beliau kemudian yakin ini adalah wahyu dari Allah. Makanya namanya Arafah, mengetahui bahwa ini wahyu dari Allah itu di tanggal 9. Maka tanggal 9 ini dinamakan sebagai Arafah. Jadi dari dulu ya. Maka hari ini tanggal 9 Dzulhijjah ini, sebagaimana Nabi katakan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak Allah bebaskan pada hari Arafah. Maka mudah-mudahan kita semua Allah bebaskan kelak dari api neraka ya. Semua amal ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita mulai subuh kita dengan menuntut ilmu ya. Sepanjang hari ini jangan lupa untuk membacakan zikir yang dikatakan oleh Nabi, yang dibaca tuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumku ya. Setiap kemudian tanggal 9 Dzulhijjah itu selalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya kita baca. Khususnya nanti selepas zuhur ya, kita perbanyak amal saleh ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau Lailatul Qadar itu kan kita tidak tahu kapan waktu tepatnya kan. Tapi 9 Dzulhijjah kita tahu waktunya. Kalau Lailatul Qadar dia malam, kalau Dzulhijjah 9 ini siang. Jadi kita dikasih kemudahan betul ini sama Allah ya. Jangan kemudian disia-siakan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gharar. Setelah kemarin riba sudah kita selesaikan, hari ini kita bahas tentang gharar. Ini masih tentang perkara-perkara yang haram di dalam muamalah. Gharar itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas, majhul aqibah, hasilnya tuh nggak jelas, itu gharar. Al-jahalah, ketidakjelasan. Bahkan gharar ini sering diartikan al-mukhatarah, khatir, sesuatu yang berbahaya.
itu gharar. Maka dalam transaksi nanti kita menemukan ada transaksi yang hasilnya itu enggak jelas, enggak pasti. Maka nanti gharar ini turunannya banyak sekali. Di antaranya maisir atau judi, itu turunan dari gharar. Karena kalau judi ini kan enggak jelas, ya kan? Hasilnya enggak pasti. Ada yang rugi, ada yang untung. Atau ada judi yang dua-duanya sama-sama untung. Ada enggak, Pak? Dua orang berjudi, dua-duanya untung. Ada enggak? Atau ada yang berjudi, dua-duanya rugi. Ada? Enggak jelas. Ada yang untung, ada yang rugi. Ya. Biasanya yang untung itu bandar, Pak. Nah, maka gharar ini sesuatu yang sangat berbahaya karena dia mengandung ketidakpastian, dan ketidakpastiannya ini berlaku kepada kedua belah pihak. Ya, itu gharar. Nah, nanti ada istilah di dalam fikih itu tadlis. Tadlis ini penipuan. Kalau penipuan, Pak, itu ketidakpastian itu hanya di satu pihak. Misalnya, saya jual mobil, saya tahu aib dari mobil ini, saya simpan sendiri buat saya, tidak saya kasih tahu kepada pembeli. Ini tadlis. Ketidakjelasannya itu disimpan oleh satu orang dari lawan transaksi. Tapi kalau gharar, ketidakpastiannya itu berlaku kepada kedua-duanya. Nah, itu gharar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, gharar ini lebih kepada resiko, ketidakpastian, sesuatu yang kesudahannya itu enggak jelas. Ya. Maka ulama mendefinisikan kalau ada jual beli yang konsekuensinya ini ada dan tiada. Nah, apa itu, Pak? Kaget juga tadi, kirain ada listrik atau. Baik, kita lanjut. Jadi contohnya itu misalnya ya. Nah, ini nih kemarin ada yang kemudian bertanya ya. Kita beli satu karung pakaian ya, dengan harga 5 juta misalnya. Kita tuh nggak tahu isinya itu apa saja, ya. Ternyata ketika dibuka karung tersebut, pakaiannya itu bagus-bagus. Setelah dihitung, ternyata nilai dari pakaiannya itu 10 juta. Maka yang untung siapa? Pembeli. Jika dia beli satu karung pakaian harganya 5 juta, tapi waktu dia buka harganya tidak lebih dari 5 juta, hanya 3 juta. Yang untung siapa? Penjual. Nah, ini gharar namanya. Gak jelas. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh ada jual beli elektronik, di mana jual beli elektroniknya ini
Bapak Ibu tuh hanya boleh beli tanpa bisa melihat isinya. Ya, syukur-syukur kalau kemudian ternyata elektroniknya itu masih bagus semua, Bapak Ibu untung. Tapi kalau ternyata dia rusak semuanya, Bapak Ibu rugi. Ini namanya goror. Ya. Dan ini spekulasinya tinggi sekali. Bahkan Allah di dalam surat An-Nisa itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, goror ini caranya cara yang batil. Ya. Kecuali dengan perniagaan yang terjadi sama-sama ridha di antara kalian berdua. Ya. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 91 ini lebih tegas memang. Ya. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar wal maisir, ya. Kemudian judi, wal ansab, ya. Kemudian wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Ini luar biasa. Wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun, kata Allah. Khamar, ya. Kemudian judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ini termasuk perbuatan syaitan. Ya. Bahkan kemudian Allah katakan, kalau kalian jauhi, baru kalian mendapatkan keuntungan. Dalam perkara-perkara ini, khamar, judi, mengundi nasib, ya, ini perkara-perkara di mana syaitan itu menginginkan agar di antara kalian itu ada permusuhan. Ya. Kemudian membuat kalian itu teralihkan dari zikir kepada Allah dan salat. Itu kayak kita lihat khamar dan judi. Ya. Apakah ada di dalamnya kebaikan yang membuat manusia itu mendapatkan kemaslahatan? Tidak ada, Pak. Khamar itu selamanya sampai hari kiamat, judi sampai selamanya hari kiamat, itu pasti akan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ya. Bahkan Allah itu mensifati, nah goror ini itu termasuk perkara yang Allah maksud di dalam ayat ini. Ya. Sudah Allah bilang itu perbuatannya syaitan, Allah tegaskan lagi, rijs. Ya. Rijs ini kalau diartikan kotoran manusia, Pak, sesuatu yang menjijikkan. Allah tegaskan lagi, min amali syaitan, dan ini perbuatannya syaitan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, perintah untuk tidak melakukannya karena itu sesuatu yang menjijikkan. Jadi dalam ayat ini banyak sekali hikmah yang sebenarnya bisa diambil berkaitan dengan goror ini. Ya. Dia bisa merusak ukhuwah, ya. Bisa membuat bapak ibu lupa dari zikrullah, berzikir. Padahal zikir ini adalah kekuatan, ya. Kekuatan batin yang kemudian menjaga kita dari godaan syaitan, ya. Dan salat. Maka Nabi itu melarang perkara ini dengan tegas sekali. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli al-hasah, kemudian melarang jual beli yang mengandung gharar. Ya. Maka gharar ini bisa muncul dalam beberapa kondisi. Ya. Contoh, kalau zaman dulu di kampung,
ada satu jual beli yang dinamakan jual beli ijon. Ijon itu beli kebun yang baru ditanam. Baru ditanam, bukan kebunnya dibeli, hasilnya sudah dia beli. Misalnya orang tanam sawah, padi ditanam, baru disemai, sudah ada yang datang bilang saya beli hasilnya. Ini goror ini. Pohon duren baru berbunga sudah diborong oleh pedagang duren misalnya. Nah, itu ijon. Ini goror atau tidak? Goror. Karena kita nggak pernah tahu hasilnya itu seperti apa. Misalnya padi baru ditanemin sudah dibeli sama pedagang. Kira-kira Pak, di antara pemilik sawah dengan pedagang beras, apakah mereka berdua ini tahu pasti bahwa hasilnya ini bagus? Ini kan seperti orang yang berandai-andai. Gimana kalau ternyata bayangan bapak yang beli, bapak ibu beli beras sawah yang baru disemai. Saya beli 20 juta. Harapannya nanti kalau dia panen, saya dapat untung 10 juta karena hasil panennya 30 juta. Gimana kalau gagal panen semua, Pak? Yang bersyukur siapa di sini? Pemilik sawah. Alhamdulillah, untung udah dijual. Tuh kan gagal panen gitu kan. Tapi gimana kalau ternyata panennya melimpah, Pak? Banyak hasilnya. Yang bersyukur siapa? Yang beli. Alhamdulillah sudah saya beli 20 juta. Hasil panennya ternyata mencapai 50 juta. Yang sedih siapa, Pak? Yang punya sawah. Duh, kenapa saya jual kemarin? Nah, ini goror. Ya. Jadi termasuk zaman dulu itu ada namanya al-bai' mulamasah. Jadi jual beli yang hanya boleh dipegang saja tapi nggak boleh dilihat. Kira-kira zaman sekarang ada nggak, Pak? Beli kain, kainnya tuh cuma boleh dipegang doang tapi nggak boleh dilihat. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, goror bisa muncul dari barang, bisa juga muncul dari motif. Dari motif pun bisa muncul, Pak. Jadi misalnya kita tuh nitipin sesuatu kepada seseorang, tapi kita tidak memperjelas status dari barang tersebut, maka ini bisa menjadi goror. Contoh, ada orang nitipin uang kepada kita, ya. Dia nitip, tapi dia nggak bilang ini statusnya apa. Misalnya dia kasih, tapi dia nggak bilang ini statusnya apa. Entah ini titipan, ini pinjaman, ini hadiah. Ketidakjelasan dari status ini itu bisa menimbulkan masalah, betul? Kalau nggak jelas statusnya, antum dikasih uang, alhamdulillah. Tapi dia nggak bilang apa-apa di situ. Tiba-tiba 1 bulan kemudian dia minta lagi. Antum menyangka itu hadiah, maksud dia itu titipan, tapi dia nggak memperjelas statusnya. Ini goror. Ini goror. Kira-kira misalnya antum berada dalam posisi menerima titipan yang gak jelas statusnya seperti ini, menyangka itu hadiah, ternyata itu pinjaman, sudah dipakai habis, kemudian ditagih lagi, kecewa gak kira-kira? Kecewalah.
Maka zaman dulu itu setiap apapun yang berlaku itu selalu diperjelas statusnya. Diperjelas statusnya, karena ketidakjelasan status ini berbahaya. Contoh, Umar itu selalu menguji kejujuran dari pegawai-pegawainya dengan cara memberi hadiah. Kalau hadiah jelas statusnya, betul? Ini jelas statusnya. Suruh kasih Mu'adz bin Jabal, suruh kasih ada dulu sahabat yang jadi gubernur di Damaskus itu, yang meninggal karena wabah. Ada yang ingat, Bapak Ibu? Abu Ubaid, ada sahabat yang paling dicintai oleh Umar itu. Itu mereka dikirimin hadiah. Statusnya Umar setiap ngasih itu statusnya diperjelas, ini hadiah. Sehingga mereka ketika terima itu hadiah, Umar pengen tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Itu sama sahabat yang diterima statusnya hadiah, padahal sudah jelas statusnya kan. Kalau hadiah boleh dimanfaatkan, boleh. Itu dibagi-bagi sama mereka, yaitu 400 dinar, Pak. Ya. Sampai habis. Mu'adz bin Jabal juga sama, kasih dia 400 dinar, statusnya hadiah. Terus kamu lihat apa yang dia lakukan dengan uang tersebut. Sama ternyata, dihabiskan sampai habis. Tapi kali ini Mu'adz bin Jabal, istrinya itu minta, sisakanlah 2 dinar. Ya. Kita ini juga orang yang berkekurangan, ya. Masya Allah. Kira-kira istri-istri zaman sekarang bisa kayak gitu nggak, Pak? Suaminya dapat hadiah 400 dinar, dia bagi-bagi kepada jamaah Masjid Kuba misalnya, ya, sampai tinggal 2 dinar. Baru dia bilang, sisakanlah 2 dinar dari 400, Pak. Ya, betapa luas hatinya, bisa bertahan sampai sisa 2 dinar. Baru dia bilang suaminya, sisakan, Pak. Kita juga butuh. Mungkin kalau istri zaman sekarang, ketika dibagi, baru bagi 2 dinar sudah bereaksi, sudah cukup. 398 simpan buat kita. Nah, maka sesuatu kalau nggak jelas statusnya itu bahaya. Itu bahaya. Bisa menimbulkan gharar. Ini kalau dari motif. Nah, dari kuantitas itu bisa gharar. Nah, tadi yang kita bahas tadi, ya, jual beli dengan taksiran. Ya, jadi kita tuh nggak pasti. Saya beli pohon mangga Pak Rohim. Saya cuma lihat dari bawah, Pak Rohim, saya beli pohon mangganya, buahnya saya beli. Silakan Ustaz, saya belilah. Ya. Bayangan saya, wah ini ada 10 kilo ini insya Allah. Saya beli 100.000. Kata Pak Rohim, biarlah Ustaz beli 100.000. Ini paling buahnya cuma 8 kilo. Ya. Waktu diturunkan, ternyata beratnya 20 kilo, Pak. Saya alhamdulillah ini, untung 10 kilo. Kalau Pak Rohim, narugi 10 kilo. Ini kan berdasarkan sangkaan ini, ya, taksiran. Maka itu bisa jadi gharar. Gharar juga bisa berlaku dulu. Jadi dulu tuh ada namanya hablul habalah. Jual beli sapi yang masih ada di perut induknya. Ini juga gharar juga ini. Kita nggak tahu ketika sapinya ini lahir, ternyata kakinya cuma ada 3, yang satunya cacat. Ya. Kemudian gharar bisa berlaku dalam harga. Ya. Nah, ini bahaya ini. Ketika harga itu dimasuki oleh gharar,
maka rusaklah jual belinya. Beli motor. Berapa harganya? Udah gampang katanya. Harga mah belakangan. Yang penting laku aja dulu. Ini gharar, Pak. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu beli satu barang tanpa mengetahui harganya? Pernah? Takut nggak kita beli sesuatu sudah kita ambil barangnya tapi harga belum disebutkan? Ini bisa terjadi penggelembungan harga di akhir kalau misalnya harga tidak jelas di awal, kan? Makanya dalam Islam itu bayangkan sampai sedetil-detilnya itu diatur agar tidak terjadi perselisihan di antara dua orang dalam jual beli. Makanya gharar ini kemudian diharamkan agar kemudian kita itu tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ya. Nah, maka judi itu termasuk turunan dari gharar. Ya, dia berasal dari gharar, baru dia turun ke bawah. Nah, itulah yang nanti kita namakan judi. Ya. Nah, qimar. Ya. Qimar ini sebutan lain untuk judi yang merupakan turunan dari gharar. Jadi ada dua pihak, mereka melakukan satu transaksi di mana akhir dari transaksi tersebut nggak jelas. Makanya dulu itu sudah lama ya, mungkin saya pernah sampaikan di sini bahwa ada sekitar 20 tahun lalu, Pak, ada di sebuah daerah ba'da subuh. Saya tuh mau beli mie rebus ya, di situ. Ada dua orang tuh lagi duduk, Pak. Mereka nggak ngomong apa-apa, ya. Cuman duduk diam. Ya. Masing-masing tuh pegang uang. Ya. Tiap ada mobil lewat, yang kiri ini ngasih uang kepada yang kanan. Mobil lewat jadi mereka tuh kerjaannya ngelihat ke sana, nanti ada mobil dari sana ngelihat ke kiri, ya. Nah itu ternyata anak penasaran, nanya sama mereka, sama tukang jual Indominya, Pak, ini ngapain ini orang-orang? Oh Pak, mereka berdua main ganjil genap katanya. Oh, maksud ganjil genap? Misalnya dia pilih ganjil yang satu genap, kalau ada mobil lewat plat pertamanya genap, berarti yang ganjil harus bayar. Jadi ternyata istilah ganjil genap itu sudah dari dulu, Pak. Itu luar biasa tuh. Antum jangan terinspirasi untuk melakukan ini ya. Nanti kalau ada jamaah Kuba nongkrong di depan, ya kan, diam dua-dua nggak ngomong, tiap mobil lewat ngasih uang. Nah ini bisa jadi dia main ganjil genap ini. Nah ini namanya qimar. Qimar itu turunan dari gharar, ya, tapi mereka menggunakan permainan. Ya. Nah ini juga bisa terjadi di judi ini ya. Nah, maka dia terjadi ketika taruhan. Ya, taruhan, Pak. Misalnya permainan bola, kita taruhan. Kalau Indonesia kalah, kamu bayar ke saya 1 juta. Kalau Indonesia menang, saya bayar ke kamu 1 juta. Nah ini gharar yang terjadi dalam taruhan. Ada nggak di sekitar kita? Banyak, Pak. Bahkan judi online itu ya, bikin orang akhirnya terjebak di dalamnya ya, yang membuat pikirannya ini boro-boro dia zikir kepada Allah ya, yang ada dalam pikirannya untung atau rugi ya. Maka ada qimar, ada maisir. Nanti maisir insyaallah kita bahas khusus ya. Qimar, gharar yang terjadi
yang dilakukan dalam bentuk permainan. Kemudian ada qur'ah. Qur'ah ini undian. Undian, qur'ah. Ya. Semua orang di sini ngumpulin uang 100.000, dikasih nomor, habis itu diundi. Siapa yang mendapatkan uang yang sudah terkumpul? Ini namanya qur'ah. Dan qur'ah ini termasuk bagian dari gharar. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Tapi ada qur'ah yang dibolehkan, Pak. Ya. Qur'ah yang dibolehkan itu ada. Ketika kita mengundi untuk menentukan siapa yang paling berhak di antara yang berhak. Contoh, Masjid Kuba memberikan hadiah umroh bagi jamaah salat subuh. Maka untuk menentukan dilakukan qur'ah atau undian. Ini boleh. Ya. Maka dulu Aisyah bercerita bahwa Nabi itu kalau mau safar jaraknya jauh, ya, beliau akan undi siapa di antara istrinya yang berhak ikut menemani beliau. Itu qur'ah yang dibolehkan, undian yang dibolehkan. Ya. Jamaah haji Indonesia, ya, itu kan posisi mereka di Arab Saudi itu ditentukan melalui qur'ah. Ada yang di Shisha, ada yang di Mahbas Jin, ya, ada yang di Azizia. Ya. Itu ditentukan melalui qur'ah atau undian. Nah, ini undian-undian yang dibolehkan. Sekarang jam 6 di Arab Saudi jam 2. Nah, ini mereka sudah selesai dari Musdalifah, sedang menuju ke Mina, ya, untuk nanti melontar jumrah, ya. Atau ada juga yang sebelum ke Mina dia langsung ke Masjidil Haram untuk dia tawaf dan sa'i. Biasanya tuh yang ngejar sholat id di haram. Habis itu baru dia balik ke Mina, dia melontar. Selesai dia melontar, barulah kemudian dia tahallul. Ini saat-saat mereka sedang menuju Mina ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sampai ke sana untuk melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada qur'ah yang dibolehkan, menentukan yang berhak dari yang paling berhak. Kata Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil nida'i was saffil awal, ya, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihil istaham." Kalau manusia mengetahui keutamaan salat di shaf paling depan ini, dan muadzin, orang yang mengumandangkan azan, maka mereka akan mengundi. Kan muadzin itu siapa yang azan tadi pagi? Ustadz Jaja. Beliau dapat pahala setiap suaranya ini, sejauh suaranya terdengar oleh manusia, sampai benda mati, hatta batu pohon yang dilalui suaranya, sebanyak itu beliau dapat pahala. Setiap orang yang datang sholat ke masjid karena mendengar azannya beliau, maka beliau dapat pahala sebanyak itu. Maka jika orang tahu keutamaan dari azan, mereka rebutan. Saking rebutannya, mereka akan menentukan siapa yang berhak azan berdasarkan qur'ah atau undian. Nah, ini undian yang dibolehkan. Ini bahaya Pak Rohim, Ustadz Saiful, ya. Besok tiba-tiba ada yang azan bukan Ustadz Jaja begitu kan. Rebutan.
Ada orang tuh nanti ketika dibangkitkan, termasuk yang dibangkitkan dengan penuh kemuliaan itu muadzin, Pak. Kalau kita bahas dalam kitab At-Tadhkirah, Masya Allah, muadzin itu keutamaannya luar biasa. Ya. Maka kata Nabi, kalau manusia tahu keutamaan azan dan salat di shaf paling depan, maka untuk menentukannya mereka akan melakukan qur'ah. Nah, qur'ah seperti ini dibolehkan, Pak, ya. Nah, qur'ah selain menentukan hal yang seperti ini, itu terlarang. Ya, misalnya, apa qur'ah yang sering terjadi? Ya. Dulu, zaman sekarang mungkin sudah nggak ada. Dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat SDSB. Nah, itu ya, dulu SDSB ya. Ingat tuh nanti di TV itu kan sering muncul di bawah ya, SDSB ya. Kalau sekarang masih ada nggak? Togel ya. Togel itu termasuk qur'ah yang terlarang. Jadi qur'ah jika dilakukan untuk menentukan yang paling berhak, maka boleh. Misalnya ada hadiah yang diberikan kepada orang lain, dan hadiah ini cuma-cuma, Pak. Untuk menentukan siapa yang berhak, mereka undi. Nah, maka undian ini, qur'ah ini masih dibolehkan. Nah, kita sudah tahu gharar dan riba. Cuman memang keharaman riba ini mutlak. Mau dia sedikit, mau dia banyak, riba ini mutlak haramnya. Nanti gharar beda. Gharar ini yang banyak haram, yang sedikit itu masih dimaafkan. Kalau ghararnya besar maka haram. Tapi kalau ghararnya kecil itu masih dimaafkan. Contoh, Pak. Ketika Bapak Ibu menjual mobil misalnya, kita wajib menceritakan aib dari mobil tersebut, segala sesuatu, hatta yang bukan aibnya, semua kondisi mobil secara spesifik harus diceritakan, betul? Untuk menghindari gharar. Apa bisa semuanya diceritakan? Ini mobil, kabelnya tuh semuanya itu berjumlah 100 biji dan semuanya tuh masih bagus. Ya kan? Mesinnya itu mur-murnya ini jumlahnya ada 70 mur dan semuanya masih lengkap. Bisa antum cerita kayak begitu? Nggak bisa kan? Atau jual rumah. Pak, saya jual rumah, ya kan? Ini pasir berasal dari Sungai Cisadane. Jumlah batu batanya totalnya tuh ada 1000 bata. Cuman ada 4-5 bata tuh agak-agak retak lah. Jumlah keramiknya dia sebutkan, kan nggak mungkin kan? Maka gharar kalau dia masih kecil seperti ini itu dimaafkan. Riba mau kecil mau besar haram. Ya. Jika gharar mengikut kepada akad inti, contoh, asuransi secara umum. Ini kan mengandung gharar, mengandung maisir, mengandung riba. Asuransi secara umum. Maghrib, maisir, gharar, riba. Di mana ghararnya? Ada orang ikut bayar setiap bulan. Apakah dia tahu dia akan celaka suatu saat nanti? Apakah perusahaan asuransi bisa memastikan dia ini selamat? Ada seseorang dia bayar selama 10 tahun gak celaka-celaka, Pak. Di sini yang untung siapa? Perusahaan.
Ada orang ikut, di bulan kedua celakalah dia, patah kakinya. Yang untung siapa? Yang patah kakinya. Dia dapat pergantian. Artinya kan sulit menentukan mana yang untung, mana yang rugi. Ya, nanti habis goror kita bahas asuransi, ya, sesuai jadwal. Ya. Nah, kita sepakat bahwa asuransi secara umum itu mengandung goror. Tapi kalau dia mengikut kepada akad inti, maka dia dibolehkan. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak beli tiket pesawat atau kapal, kemudian sudah include dengan asuransi? Sudah ya? Nah, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia bukan akad inti. Dia hanya akad yang ikut dari belakang. Akad intinya apa? Beli tiket. Asuransi ini hanya include di dalamnya, dia hanya ikut. Kecuali ada Bapak Ibu naik pesawat, beli tiket, niatnya cuma dapat asuransi, bukan naik pesawat. Nah, inilah baru terlarang. Ya. Jadi kalau akadnya ini dia ikut kepada akad inti, maka dia boleh. Contoh, beli sapi yang sedang mengandung. Boleh atau tidak? Boleh. Urusan nanti anaknya lahir mau apa, dia sudah jadi satu kesatuan dari jual beli. Kecuali antum beli induknya, apa? Anaknya. Saya dari sekarang sapinya masih mengandung, sudah dia beli. Ada Pak. Orang beli anak sapi semenjak masih dalam kandungan induknya. Pokoknya dari sekarang saya booking, saya beli. Ini terlarang Pak, karena bisa memunculkan goror. Ya. Maka goror yang dibolehkan ketika nisbahnya dalam jual beli itu sedikit. Kalau besar, ini sudah membatalkan transaksi tersebut. Ya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thamar hatta yabdu wasalahuha nahal ba'i'a wal mubta'a. Jadi Umar tuh melarang, mengatakan Rasul itu melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Jadi dulu korma yang belum tampak kematangannya itu dilarang dijual. Tapi kan zaman sekarang orang juga suka korma yang belum matang, korma muda. Tapi selama zaman dulu itu dia belum matang, itu nggak boleh dipetik. Ya kan, kalau zaman sekarang ada buah yang belum matang itu mereka pakai apa itu? Karbit, agar membuat buah itu tampak lebih matang. Nah, itu terlarang, itu goror itu. Ya. Atau orang jual buah-buahan yang dibikin sedemikian rupa sampai dia itu tampak matang. Ya. Itu terlarang Pak. Ya. Jadi ini suatu hal yang kemudian tanpa sadar tuh banyak dilakukan oleh orang-orang dalam transaksi jual beli. Mereka nggak sadar itu terlarang karena nggak mau belajar. Goror itu boleh terjadi ketika dia berlaku pada akad tabarru. Pada akad tabarru. Tabarru ini kebaikan. Misalnya, Bapak Ibu mewakafkan sebuah mobil kepada Masjid Kuba.
Kalau jual beli mobil yang dijual, wajib nggak dijelaskan semua hal yang berkaitan dengan mobil itu? Wajib. Tapi kalau wakaf ini tabarruk, maka boleh kita tidak menjelaskan kriteria mobil kepada masjid karena ini wakaf. Jadi kalau tabarruk itu boleh tidak dijelaskan karena itu tabarruk. Yang penting bukan jual beli. Kira-kira seperti itu. Maka zaman jahiliyah dulu ada bentuk goror dalam transaksi jual beli, al-bai'ul hassah. Beli tanah dengan cara melempar. Sejauh lemparannya maka itulah luas tanahnya. Ada enggak di zaman sekarang? Dia beli tanah berdasarkan hassah, lemparan. Ini bahaya kalau dia sewa atlet lempar lembing, Pak. Atau yang atlet tolak peluru itu kan. Ana mau beli tanah ini. Jual belinya berdasarkan lemparan. Dia bayar tanah saya sejauh lemparan batu. Dia bilang atletnya lempar. Dia lempar sejauh-jauhnya, itu bisa shock itu penjual tanahnya itu. Atau namanya dulu al-bai' mulamasah. Hanya boleh beli kain, hanya boleh dipegang tapi tidak boleh dilihat. Nah, ini juga jual beli gharar yang kemudian dilarang. Ya. Nah, maka gharar zaman sekarang ini kadang-kadang dia muncul dalam bentuk yang lebih modern. Bahkan dalam harga sendiri bisa muncul gorornya itu, misalnya dia jual barang tapi nggak jelas harganya, nggak jelas transaksinya. Nah, ini juga bisa masuk goror. Hikmah kenapa Allah melarang kita, Nabi menasihati kita tentang goror, karena goror termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Dua, goror bisa menimbulkan permusuhan. Tiga, orang tuh ngumpulin uang dengan cara untung-untungan. Goror nih selalu untung-untungan. Bapak ibu jadi nggak mengingat Allah lagi. Ya, contoh nanti kita bahas dalam maisir. Maisir itu salah satu turunan goror. Sampai orang yang melakukannya itu udah nggak ingat apa-apa. Ada dulu seseorang yang terkena judi online, ya, itu dia kemudian bilang, Ustaz, semua harta saya jual. Setiap hari itu saya cuma di depan laptop. Yang ada dalam pikiran saya tuh untung rugi, sudah. Hatta saya sholat, yang ada dalam pikiran tuh untung rugi, untung rugi, untung rugi. Mau tidur pun gak bisa tidur. Kenapa? Mikirin, hari ini saya menang atau kalah, hari ini saya menang atau kalah. Sampai itu gak puas sampai di situ. Judi online, judi langsung itu dilakonin sama dia. Waliyadzubillah. Sampai dia sadar, gara-gara dia cerita. Jadi main judi, ya, pakai mesin, ya. Orang sebelah dia itu menang, Pak. Apa istilahnya tuh? Jackpot. Dan jackpotnya ini tuh yang main sebelah dia nih sahabatnya juga. Bertahun-tahun tuh di tempat itu jarang ada yang jackpot. Hari itu dia jackpot, langsung jantungan, Pak, langsung meninggal. Tuh, bayangkan, langsung sadar di situ. Temannya meninggal, lagi diurus jenazahnya, datang petugas dari tempat judinya, Pak, mohon maaf, ini jackpotnya, uangnya ketinggalan, katanya. Allah, dari situ ana sadar, Ustaz, ya Allah, taubat ya.
Karena manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan cara dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan ibadah, maka dia akan meninggal dibangkitkan dalam keadaan ibadah. Ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat, ya dibangkitkan dalam keadaan maksiat. Maka yang luar biasa ya, kalau orang meninggal dalam keadaan haji, ya dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan dia seorang muadzin, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia melantunkan azan. Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik. Ya. Husnul khatimah. Ya. Dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Goror ini menimbulkan permusuhan, pasti itu. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam goror itu akan menyisakan sakit hati yang mendalam. Judi, ada orang kalah judi dia bahagia. Ada nggak orang kalah judi itu bahagia hidupnya? Enggak, Pak. Pasti musuhan sudah. Dalam transaksi goror yang kita ceritakan tadi, ada orang yang rugi, dan ketika dia rugi itu dia senang? Tidak ada, Pak. Maka Allah nyatakan dengan tegas dalam Al-Quran, innama, sesungguhnya, yuridu syaitan, syaitan ini menginginkan agar di antara kalian itu ada permusuhan. Ya, karena ukhuwah itu nikmat dari Allah. Kita ini duduk seperti ini, bisa mengenal satu dengan yang lain, bisa bersaudara antara satu dengan yang lain, itu bukan karena bapak ibu punya uang, punya jabatan, punya kekayaan, bukan. Tapi karena nikmat dari Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini jadi saudara karena nikmat dari Allah, bukan karena yang lain, Pak. Ada dua orang sahabat ketemu, mereka salaman, kemudian yang satu bilang, kalau cuman karena ini dosa kita digugurkan, mudah amat katanya. Ya. Datang dua orang, salaman, senyum, dosanya berguguran. Kata dia, gampang juga. Sahabatnya bilang, la wallah, tidak, demi Allah. Lau anfaqta ma fis samai, jika engkau semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kamu keluarkan, kita belanjakan untuk menyatukan hati-hati manusia, kata Allah, kita tidak bisa menyatukan. Tapi Allah yang menyatukan. Jadi kalau sudah disatukan dalam ukhuwah, biasanya hancur karena goror. Ya. Oleh sebab itu maka dilarang. Ya. Perkara goror ini bisa memendam dendam di antara dua pihak yang kemudian bertransaksi. Ya. Maka berhati-hatilah. Ya. Krisis global yang terjadi sekitar tahun 2008 di Amerika, ya, itu kan termasuk krisis terbesar, ya, yang terjadi disebabkan karena transaksi goror mereka, yang itu diakui oleh mereka bahwa goror dan qimar, untung-untungan dalam perekonomian mereka saat itu, ya, itu dalam dunia asuransi, ya, dan dunia pasar modal, di mana mereka memperjualbelikan
surat-surat properti itu, ya, bunganya naik, kemudian wah itu luar binasa Pak. Dan dikatakan bahwa memang transaksi yang mereka lakukan saat itu tuh goror semuanya. Sekali dia ambruk, selesai Pak, ya, runtuh langsung. Maka dikatakan bahwasanya ini diakibatkan transaksi goror yang mereka lakukan pada saat itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari goror, ya. Insyaallah kita akan bahas secara spesifik, ini masih pembukaan saja. Goror ini nanti dalam maisir, ya, dalam asuransi kita akan bahas secara terperinci. Intinya ini perkara-perkara yang diharamkan, dan ketika Allah melarang sesuatu itu ada maslahah di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Maka perintahnya fajtanibu, jauhi, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa diberikan hidayah, ya, sehingga perkara goror ini bisa kita pahami dan kita bisa hindari di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada tanya jawab, tafadhal, kita persilahkan. Baik.